ke Semarang yang sedang dinas di rumah ini selama 2 minggu, dan saya masih ada waktu 1 minggu lagi di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Dengan Ibu Agni Alisadia, apakah benar? Ibu suka dipanggil siapa? Ibu Agni ya. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Dan bagaimana perasaan Ibu pagi hari ini? Ibu, dari yang saya baca, data pengajian Ibu alasan masuk karena mendengar seseorang DJ ya. Kira-kira yang menyebabkan apa Ibu? DJ. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan itu? Sering ya. Berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Dari mana Ibu merasakan suara itu terdengar? Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Seberapa sering isi suara tersebut bersifat negatif? Apa isi suara yang Ibu dengar? Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa baik Ibu dalam mengendalikan suara yang muncul? Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Apakah Ibu tertarik melakukan setiap sesi yang muncul? Bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Apakah dengan cara yang Ibu lakukan tersebut bisa berkurang suaranya? Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan Hadi? Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi ini? Baik Ibu, berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Ibu mau berbincang-bincang di mana, Bu? Baik, di sini ya. Hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu ya Bu, yaitu dengan mengerti. Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan mengerti? Cara itu yaitu mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas Ibu. Dengan latihan yang tadi, tujuannya yaitu agar Ibu lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen dan kesiapan mental, dan posisi yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau caranya begini Ibu, saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu bisa memperhatikan kembali apa yang setelah saya lakukan Ibu. Ketika sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini ya Ibu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, itu suara palsu. Sambil menutup telinga ya Ibu, seperti ini ya. Dan jika Ibu sedang dalam keramaian, Ibu bisa katakan dalam hati ya Ibu. Coba sekarang Ibu bisa lakukan apa yang sudah saya praktekkan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar, kami suara palsu. Bagus sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah tahu cara mengontrol gejala dengan teknik mengerti? Baiklah Ibu, apakah Ibu masih ingat tadi kita berbincang-bincang tentang apa? Suara.
Coba Ibu sebutkan tujuannya. Lihat tidak terlihat. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, Ibu? Bagus sekali, Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya, Ibu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi, Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Ibu. Jika Ibu melakukannya sendiri, Ibu bisa menulis di jadwal harian dengan huruf M. Dan selanjutnya jika Ibu dibantu oleh perawat atau anggota keluarga, teman, saudara, Ibu bisa menulis di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa tulis di kolom T ya Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengerti? Bagus sekali. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi membahas cara lain yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Baik, untuk waktunya kita kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Ibu mau berapa menit? Baik, untuk tempatnya sendiri Ibu mau di mana? Baik, di sini ya. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu.